program Sabar Sabtu Belajar ini kita berbagi tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang profil pelajar Pancasila ini, karena IKM itu outputnya adalah profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, untuk panduan penerapan profil pelajar ini tentu kita bukan sekolah penggerak ya yang didampingi oleh fasilitator, namun kita adalah sekolah mandiri belajar, sehingga dituntut kita semua untuk kuat-kuat belajar tentang kurikulum merdeka atau merdeka belajar ini. Dari kesempatan ini, bagaimana sih Ketung bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu profil pelajar Pancasila, ya? Jadi Ketung kadang dengar, tapi mungkin berpikir bahwa ini satu hal yang sulit. Tidak, teman-teman. Jadi profil pelajar Pancasila ini atau IKM, ya, KM kurikulum merdeka ini adalah terusan daripada kurikulum 2013, yang mana kita ketahui bersama di kurikulum 2013 juga itu tentang holistik. Holistik ini tentang bagaimana kita siswa itu dia belajar, ya, bukan saja tentang faktor kognitif, tapi tentang karakter atau sikap. Dimana kalau di 2013 itu ada kan di rapornya itu ada penilaian kognitifnya, ada penilaian ya sikap, kemudian keterampilan. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya lanjutan. Lalu merdeka di sini maksudnya kemerdekaan kembali kepada kita guru, untuk bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu menyenangkan kepada siswa. Lalu dengan dituntut untuk kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, kita fokus ke sana, ke layar teman-teman, supaya kita jalan. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang ini. Ya, kita minggu kemarin sempat cerita-cerita juga tentang P5, ya, profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini nanti kita kupas hari ini pelan-pelan saja. Jadi saya harap teman-teman serius. Insya Allah ya, nanti kita belajar sama-sama. Kita mulai dari urgensi ini. Nah, urgensi 1 ini, Merdeka Belajar ini itu sebagai bintang penuntut pembelajaran. Jadi ada poinnya itu menjadi penuntut arah kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan sekolah. Kemudian kedua, menjadi pegangan pendidikan dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar. Nah, ini urgensi yang kedua. Ini sebagai rujukan perancangan kurikulum. Satu itu merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua merupakan intisari dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, teman-teman bisa lihat di Dena ini, ya, saya perbesar ini. Nah, ini. Dari tujuan pendidikan nasional itu turunannya adalah profil pelajar Pancasila. Lalu dari profil pelajar Pancasila diturunkan lagi dalam standar kompetensi lulusan atau SKL. Ini rujukannya ini, profil pelajar Pancasila. Nah, nanti diturunkan dalam standar isi, kemudian standar proses dan standar penilaian. Oke. Kemudian diperhatikan ke bawah, jadi semua uraiannya itu, kemudian di sini dia turunannya lagi, diturun dalam struktur kurikulum, kemudian CP, capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran atau asesmen. Ini belajar dan menilai ini, ya. Ini kesemuanya itu patokannya adalah yang di atas sana, tujuan pembelajaran nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Tuh, teman-teman tuh. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, Ketong next. Jadi semua muara pendidikan sekarang ini untuk kurikulum merdeka itu muaranya ini, outputnya yang diharapkan dari sekolah, siswa itu dia punya karakter adalah profil pelajar Pancasila. Ini diturun di standar kompetensi lulusan sekolah ini. Kemudian standar isi, standar proses, ini sudah terkait dengan ketumpu administrasi mengajar itu. Standar lainnya. Nah, oke. Nah, kemudian ini yang urgensi ketiga. Urgensi ketiga ini terkait dengan rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Nah, profil pelajar Pancasila dirancang ya berdasarkan satu pertanyaan besar, yaitu pelajar seperti mengenal dan dia pahami bahwa belajar itu bukan saja di sekolah lalu
belajar itu sepanjang hayatnya. Dia adalah seorang pembelajar. Kemudian yang kedua yang diharapkan adalah kompetensi siswa. Ini kompetensi yang dimiliki oleh siswa di abad 21 ini. Yakni kita sadari bahwa di abad 21 perkembangan teknologi ini kita sudah di tingkat 4.0 ya kalau teknologinya, di mana semuanya sudah serba online. Ketong duduk di rumah pesan makanan online. Nah, sama pengaruhnya ke siswa juga. Dia berhubungan dengan media sosial, dia berhubungan dengan internet. Ya, sehingga kita harus tuntun siswa agar dia bisa memanfaatkan gadgetnya atau internetnya itu untuk kompetensi, meningkatkan kompetensi dirinya. Frasa ketiga ini karakter. Karakter ini kan sikap daripada siswa dan perilaku nilai-nilai Pancasila. Ini yang harus kita sampaikan, kita terapkan ke peserta didik kita agar dia berkarakter dan perilaku nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oke, kita lanjut. Jadi 3 frasa utama saja, yaitu siswa sebagai pelajar sepanjang hayat memiliki kompeten, artinya dia punya kompetensi, kemudian dia punya karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ini, bagaimana ketong terapkan ini? Nah, untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini, teman-teman. Nah, ini kita di sekolah sebagai guru itu ada 4 kegiatan yang bisa kita terapkan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah kegiatan belajar mengajar yang sering kita lakukan bersama dengan siswa di kelas. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila kita bisa tanamkan atau kita bisa ajarkan, kita bisa sampaikan kepada siswa pada waktu kita melaksanakan kegiatan intrakurikuler atau belajar mengajar. Yang kedua, ini pun kegiatan kokurikuler. Ini kegiatan yang menghasilkan proyek, ya ini. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti yang Ibu Eta dong buat kemarin. Cuma yang kemarin itu guru yang buat. Yang diharapkan adalah siswanya yang membuat. Libatkan siswa dalam belajar, gitu. Nah, kemudian yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Banyaklah kegiatan. Nah, itu ekstrakurikulernya, ya. Kemudian budaya sekolah. Nah, jadi kalau budaya artinya kebiasaan. Nanti siswa itu dia akan terbiasa, ya. Dia akan punya adab, dia akan punya sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lihat ini foto yang ditampilkan adalah anak ketika dia salam dengan gurunya. Nah, ini yang diharapkan untuk kita dapat menerapkan di sekolah kita ini. Oke, lanjut. Nah, ini definisi profil pelajar Pancasila. Nah, profil tadi yang sudah disampaikan di awal.